Legenda MotoGP Dani Pedrosa prihatin dengan kecelakaan yang dialami Marc Marquez pada balapan MotoGP Indonesia 2025. Marc Marquez harus mengakhiri balapan lebih cepat bahkan saat belum genap satu lap dalam balapan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia terhempas ke area gravel setelah tertabrak pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi di tikungan 7. Marquez mengalami patah tulang selangkah kanan. Insiden tersebut membuat pembalap yang baru saja merayakan gelar juara dunia itu segera terbang ke Madrid, Spanyol untuk memeriksakan kondisinya. Pedrosa berharap cedera Marquez tidak mengalami banyak kerusakan. Marquez merupakan rekan setim terakhir Pedrosa di tim Repsol Honda dari debut The Bay Alien pada 2023 hingga pensiunnya The Little Spaniard pada akhir musim 2018. Marquez memasaki area gravel dengan kecepatan yang sangat tinggi, kata Pedrosa kepada Die Aizen, dilansir via Motosan. Bahunya yang ikut terseret dalam kecepatan tinggi berada di posisi belakang. Pada saat itu bahunya katakanlah mengalami ekstensi maksimum yang menyebabkan cedera. Semoga saja cederanya seminimal mungkin, tetapi bahu memiliki banyak bagian dan tanpa pemindaian kita tidak bisa tahu tingkat keseriusannya. Lengan kanan Marquez terlihat seperti berusaha membantu untuk menghentikan tubuhnya meluncur terlalu jauh. Namun, permukaan gravel yang bertujuan untuk meredam kecepatan motor posisinya lebih tinggi dari aspal, sehingga badannya terpelanting. Marquez jatuh dengan bahu kanan di bawah tubuhnya, dia terbanting dengan keras. Pedrosa menyebut seharusnya posisi lintasan kerikil lebih rendah dari aspal. Penting agar kerikil selalu sedikit lebih rendah dari aspal itu sendiri, sehingga Anda bisa masuk ke dalam genangan kerikil kecil. Jika hal ini tidak terjadi, jika Anda menemukan undakan dan dengan kecepatan yang Anda kendarai, Anda jelas bisa lebih melukai diri Anda sendiri. Saya juga pernah mengalami kecelakaan di mana saya melukai diri saya dengan cara seperti ini. Cedera yang dialami Marquez dapat menghadirkan kemungkinan terburuk. Pasalnya, cedera terjadi pada area bahu kanan, yang mana dekat dengan lengan kanan Marquez yang telah dioperasi sebanyak 4 kali. Diagnosis awal menyebut Marquez mengalami retak tulang selangka. Pedrosa tidak yakin Marquez akan kembali pada Tour Asia yang berlanjut dengan seri GP Australia dan GP Malaysia. Kami harus menunggu hasilnya besok atau lusa, tetapi saya tidak tahu apakah Marc bisa hadir di 2 balapan berikutnya. Debu berterbangan di Mandalika. Putaran pembuka MotoGP Indonesia langsung memanas saat 2 nama besar, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez, terlibat dalam insiden dramatis yang membuat penonton menahan napas. Bezzecchi, sang peraih pole position dan pemenang sprint race, memulai balapan utama dengan start yang buruk. Tapi, begitu memasuki tikungan cepat turn 7, semuanya berubah jadi kekacauan. Dalam kecepatan yang luar biasa, Bezzecchi terlihat kehilangan kontrol, lalu boom, menyentuh bagian belakang motor Marquez dan membuat sang juara 8 kali dunia itu terlempar keras dari motornya. Marquez pun mengalami patah tulang selangkah kanan dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Madrid, sementara Bezzecchi berguling di area kerikil, luka, tapi untungnya tanpa cedera serius. Lalu, muncul analis tajam Neil Hudson, mantan juara dunia Superbike dan mantan pembalap MotoGP. Ia punya pandangan yang jernih dan tegas. Bezzecchi tidak sedang berusaha menyalip, ia hanya terlalu cepat, terlalu panik. Hudson menjelaskan bahwa dari rekaman udara, Marquez tidak lambat sama sekali. Bezzecchi lah yang datang dengan kecepatan luar biasa. Ia kehilangan momentum di turn 6, motornya sliding, dan ketika mencoba mengangkat motor, tenaga besar itu mendorongnya ke depan tanpa kendari. Dia panik, terlalu fokus pada target. Semua terjadi dalam hitungan detik. Ia mencoba mengerem, tapi sudah terlambat. Insiden itu pun menjatuhkan 2 pejuang besar MotoGP. Hudson menegaskan, ini bukan tindakan kasar, bukan pula kesengajaan. Ini balapan. Kadang, keberanian dan kecepatan berubah jadi bencana dalam sekejap. Dan yang luar biasa, Bezzecchi langsung meminta maaf kepada Marquez. Sang baby alien pun membalas dengan jiwa besar.
Jangan benci Marco. Ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang betapa kerasnya kami bertarung. Dua pembalap, dua jiwa petarung. Di Mandalika, keduanya menunjukkan satu hal yang pasti. MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tapi juga keberanian, emosi, dan rasa hormat di tengah badai adrenalin. Petaka kembali dialami pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, dalam balapan MotoGP Indonesia 2025. Marquez gagal finish lagi dalam balapan utama yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu. Marquez terlibat insiden dengan pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, saat balapan belum genap 1 lap. Bezzecchi menabrak bagian belakang motor Marquez. Seketika Marquez langsung terjatuh, sementara Bezzecchi akhirnya juga gagal menjaga keseimbangan dan menyusul Marquez ke area gravel. Bezzecchi melakukan kesalahan sendiri yang membuatnya keunggulannya di Mandalika berakhir sia-sia. Situasi yang sebelumnya sudah dikatakan oleh adik Marc Marquez, yakni Alex Marquez. Alex menyebut Bezzecchi akan sulit dihentikan kecuali karena kesalahannya sendiri. Di sini, Mandalika tidak mungkin menghentikan Bezzecchi. Satu-satunya yang bisa menghentikannya adalah dirinya sendiri, kata Alex setelah sprint kemarin. Jadi buatlah kesalahan atau sesuatu seperti itu, kata Alex, dilansir bolasport.com dari Crash. Namun kesalahan Bezzecchi ternyata ikut menyeret kakak dari Alex Marquez menjadi korban. Marquez terjatuh dan sempat mengalami kesakitan pada lengan kanannya. Dikabarkan Marquez langsung dibawa ke medical center setelah insiden dengan Bezzecchi. Kecelakaan tersebut memperpanjang catatan Marquez belum pernah finish pada balapan utama di Mandalika. Dalam penjelasan manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, ada bukti Marquez mengalami patah tulang pada bahu kanan. Ada bukti fraktura pada bahu kanan Marquez, ujarnya. Marco Bezzecchi menjadi pemenang sprint race Pertamina Grand Prix Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Sabtu. Sementara juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez finish di posisi ke-7. Sprint race Pertamina Grand Prix of Mandalika 2025 berlangsung dalam cuaca panas terik di sirkuit Mandalika pada Sabtu siang. Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP, Fermin Aldeguer asal Spanyol, sukses melesat untuk memimpin di posisi pertama usai start. Aldeguer harus bersaing ketat dengan Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dan Raul Fernandez dari tim Trackhouse MotoGP pada awal balapan. Sementara itu, Marc Marquez yang berada di posisi kelima bersenggolan dengan Alex Rins di lap pertama. Senggolan tersebut membuat Alex Rins harus turun dari posisi keempat menjadi posisi ke-18. Sedangkan Marc Marquez mendapatkan long lap penalti akibat insiden tersebut. Kemudian pada lap kelima, Pedro Acosta harus kehilangan posisi keduanya karena tergelincir di tikungan kedua yang membuatnya harus turun di posisi terakhir, 17. Memasuki lap ke-7, Aldeguer masih memimpin posisi terdepan diikuti Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing. Sementara itu, dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio menguntit di posisi ke-7 dan 8. Pada lap ke-8, Bezzecchi sukses merebut posisi kedua dari Fernandez. Bezzecchi terpaut 2,1 detik dari Aldeguer yang berada di posisi terdepan. Di lap ke-9, Marc Marquez terlibat pertarungan ketat dengan Brad Binder dan Di Giannantonio. Marc Marquez sukses merangsek ke posisi ke-8. Lap ke-10, Aldeguer masih memimpin sprint race MotoGP Mandalika dengan gap 0,8 detik dari Bezzecchi. Sementara Marc Marquez berhasil naik ke posisi ke-7 usai memenangkan duel sengit dengan Franco Morbidelli. Lap terakhir, Bezzecchi berhasil memangkas gap dengan hanya terpaut 0,3 dari Aldeguer.
Akhirnya, pada lap terakhir pula, Bezzecchi berhasil merebut posisi terdepan. Duel sengit terjadi antara Bezzecchi dan Aldegar. Hingga akhirnya Marco Bezzecchi memenangkan sprint race MotoGP Mandalika 2025, diikuti Aldegar dan Raul Fernandez, sementara Marc Marquez finish di posisi ketujuh.